Oke, selamat siang semua. Bersama saya Abdul dari Trasgo. Di depan saya sekarang ada Bapak Kiat Majalukman selaku Ketua Umum dari Kamselindo. Mungkin Ya, bisa siap. perkenalan ulang lagi, Pak, soal Kamselindo ini apa, Pak? Boleh. Ya, selamat siang kawan-kawan Bapak Ibu sekalian ya. Saya Kiat, saya Ketua Umum Kamselindo. Kamselindo adalah perkumpulan perusahaan truk dan logistik ya. Jadi kami bergerak di bidang, kami ini perkumpulan perusahaan, fokus kami itu di permasalahan tentang safety sama security. Gitu. Jadi masalah keamanan dan keselamatan. Seperti yang kita ketahui kan, masalah keamanan dan keselamatan di angkutan barang ini merupakan masalah yang belum kita berhasil selesaikan sampai saat ini ya. Jadi oleh karena itu kami anggap kita ini harus membuat perkumpulan khusus untuk memang untuk mengatasi hal itu gitu ya. Mengingat juga angka kematian yang cukup tinggi di angkutan jalan, 3 orang meninggal tiap jam. Jadi ini menjadi perhatian tersendiri untuk kami. Gitu Mas Abdul kira-kira perkenalannya. Oh, siap, siap. Baik, Pak. Terkait tema ini kan dari Korlantas bersama Jasa Marga per 1 April kan sudah menerapkan eh, tilang elektronik atau ETLE, Pak ya. Betul, Nah, betul. sampai hari ini pengamatan dari Kamselindo pelaksananya gimana, Pak, di lapangan, Pak? Ya, jadi ini saya buka catatan ya. Jadi memang kalau kita bicara ETLA ini termasuk program yang cukup berhasil untuk mengcapture apa yang menjadi 2 hal yang dia fokuskan ya sebenarnya ya kalau khususnya di jalan tol. Pertama itu berkenaan dengan overspeeding. Nah, seperti yang kita ketahui kan, overspeeding di jalan tol itu dibagi menjadi 3 kategori kayaknya di sana ya. Pertama 80 sampai 100 ya, sorry 2 kategori. Kalau untuk tol dalam kota itu kecepatannya hanya dibatasi 100, tapi kalau untuk luar kota kecepatannya itu dibatasi 120. Jadi bicara berhubungan dengan overspeeding. Yang kedua itu kita bicara tentang outdoor, overdimensi dan overload. Overdimensi dan overload ini merupakan hal yang juga tertangkap oleh kamera itu loh Bapak Ibu ya. Jadi contoh di Jakarta saja, Metro Jaya ya, wilayah hukum Polda Metro Jaya itu ada sekitar 6.394 yang tertangkap overspeeding. Sedangkan yang tertangkap overload atau odol itu sekitar 4.700. Kemudian belum di Lampung. Kalau di Lampung ini 15.000 yang tertangkap overspeeding. Di Jawa Barat sekitar 1.250, Jawa Tengah 6.300 overspeeding, 2.000 overload, Jawa Timur cuma 7. Jadi selama ini dari data Ditgakum Korlantas Polri sudah hampir 50.000 ya, 40 sampai 50.000. Jadi kalau dikali 500.000 ya cukup besar ya. Itu merupakan sumber pendapatan PNBP yang baru nih kayak. Jadi tapi begini, sumber permasalahan pemasangan ET di tol ini sebenarnya sejalan dengan permintaan kawan-kawan loh pada waktu itu. Kalau eh, mau menegakkan aturan, ya yang berbasis elektronik sama nggak tebang pilih. Waktu itu teman-teman kawan-kawan pernah bicara seperti itu, saya ingat. Nah, jadi akhirnya law enforcement berbasis elektronik ini akhirnya ya nggak itu ya nggak tebang pilih dia. Semua yang overload sama semua yang overspeeding itu langsung tertangkap. Nah ini sebenarnya menimbulkan keresahan tersendiri juga. Saya lihat kemarin khususnya angkutan curah yang di Pelabuhan Marunda ya, yang asosiasi apa gitu saya lupa namanya. Mereka memprotes penegakan overloading ini karena hampir semua kendaraannya tertangkap gitu, Mas Abdul. Jadi memang penegakan hukum berbasis elektronik akhirnya ya dengan cuman sebentar ya kalau nggak salah ya. Ini 2 minggu kayaknya ya penegakan hukumnya ya. Tapi 45.000 yang udah kena. Jadi ini berbeda dengan penegakan hukum konvensional di jembatan timbang, tapi berbasis elektronik ini lebih bisa menangkap lebih banyak orang pelanggar. Seperti itu Mas Abdul. Eh, apa
permasalahan 2 minggu ini. Dari angka sampai 50.000 itu ada data juga nggak Pak? Maksud penurunan tingkat kecelakaan Pak? Oh nggak, saya nggak ada data penurunan kecelakaannya. Harusnya kan nanti bisa, ya mungkin nanti akan di capture Korlantas lebih ada datanya itu ya, karena ini sumbernya di Korlantas. Pada saat ini Oke. mereka hanya mengcapture jumlah pelanggaran, tapi jumlah angka kecelakaan mestinya untuk lebih fair ya, harusnya nanti mereka publis juga berhubungan dengan berapa banyak yang angka kecelakaan itu menurun. Sebenarnya penegakan hukum ini kan tujuannya untuk social engineering ya. Artinya begini loh. Dulu nggak ada kamera, kita leluasa untuk overspeeding. Tapi kan overspeeding itu juga berkontribusi terhadap kecelakaan loh. Bukan ceritanya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya penggunaan kamera di tol ini ya untuk mencegah kawan-kawan untuk melakukan overspeeding sehingga kecelakaan itu diharapkan berkurang. Memang betul sih, harus melihat data satunya lagi ya. Jangan-jangan faktor penyebab kecelakaan ini tidak hanya karena overspeeding dan overloading gitu yang besarnya. Belum ada tapi datanya. Sebenarnya cara kerja dari ATL ini seperti apa Pak? Maksudnya untuk mendeteksi truk odol gitu Pak? Iya, kalau saya lihat yang dia capture itu lebih ke overloadingnya ya, bukan kalau ukurannya saya nggak tahu. Nah tapi kalau kita bicara tentang truk odol, ini kayaknya bukan, kemarin kan permasalahan kecelakaan di jalan tol yang disebabkan karena truk itu kan masalah underspeed. Nah sehingga terjadi speed gap antara kendaraan yang cepat dan kendaraan yang lambat. Nah, kendaraan yang cepat ini menabrak ekor kendaraan yang lambat, di mana itu truk biasanya gitu ya. Nah, sehingga terjadilah kecelakaan yang menimbulkan fatalitas gitu ya, sehingga terjadi korban meninggal. Nah, tapi kendaraan underspeed ini kan rata-rata didominasi sama kendaraan berat yang melebihi kapasitasnya. Nah, beberapa waktu lalu di WA grup kawan-kawan truk itu ketangkep gitu ya, mobil yang overloading. Teman-teman komplain waktu itu, ini kan kendaraan peti kemas, kenapa kok overloading? Orang barang yang diangkut juga segitu-segitu juga, katanya begitu kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan, kadang-kadang di kendaraan peti kemas pun, itu ada beberapa jenis pelanggaran kendaraan peti kemas. Contoh, kendaraan engkel 1, 2 gitu ya, tapi narik 40 feet, narik 45 feet, itu jelas overloading. Nah, sama kayak kendaraan engkel, kepalanya ya, menaruh combo 20 feet kali 2, itu overloading juga. Nah, jadi akhirnya gini, ketika kamera itu mendeteksi kendaraan itu, pertama, kamera itu akan melihat, akan ngecek sama database yang ada di Polri. Karena tiap kir ya, tiap ada buku kir, database yang ada di Polri itu akan mendetek buku kirnya. Karena data STNK itu melekat juga JBI, JBB kendaraan itu. Nah, jadi ketika kendaraan itu 1-2 engkel, belakangnya 2-2-2, 3 sumbu gitu ya, atau 2-2, dia akan kesulitan sebenarnya mendeteksi belakangnya ya, berapa sumbu yang dia punya. Tapi dari engkelnya itu udah bisa kelihatan. Misalnya depan 30, depan 16, totalnya 36. Ketika dia melalui kamera itu terdeteksi 47 ton, maka secara otomatis dia akan disurat. Mobil ini beratnya melebihi berapa? Melebihi 11 ton. Sehingga karena tertangkap itu, ya dia turun ke kantornya, perusahaan angkutan itu. Ketika itu disurat ke kantor, mau nggak mau ya pengusahanya akhirnya bayar kan. Biasanya denda maksimal itu 500.000. Nah, kalau nggak bayar, STNK-nya diblokir. Nah, ini jadi permasalahan. Sebenarnya permasalahan ketangkep truk odol di jalan tol itu kayaknya nggak akan kena ke pengemudinya, karena ketika di capture pret gitu ya, dia itu suratnya akan langsung dikirim ke kantor
perusahaan tersebut. Jadi bukan ke pengemudinya. Jadi nggak ada sentuhan manusia sama sekali di situ. Seperti itu, Mas Abdul. Eh, ada angkanya Pak untuk truk yang sudah ditindak Pak. Nah ini di banyak loh. Jadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu ada 4.700 ya, 4.700. 4.700 itu wilayah hukum Polda Metro Jaya. Deadline ini berapa lama? 2 minggu nggak? Ada nggak? Mungkin ya? Iya, 2 mingguan ya Pak. Dua Ya, minggu ya? lebih Jadi lebih dalam dua. Ya. jadi dalam 2 minggu sebulan ini ada 4.700 yang ketangkap. Kamera di Jawa Barat Ya. 1.250, di Jawa Tengah 2.000, di Jawa Timur masih 7. Mungkin pemasangan kameranya kurang strategis. Karena kalau pemasangan kameranya pas, eh, misalnya contoh, kamera itu dipasang di keluar masuknya UTC gitu, mungkin akan lebih kena semua itu. Akan kena semua. Jadi pemasangan kamera ini tapi kan kayaknya masih di tol ya. Masih di tol. Jadi Hmm. untuk kendaraan-kendaraan yang melalui tol dengan beban lebih gitu, dia akan semua ketangkep gitu, Mas Abdul. Dari pihak asosiasi sendiri Pak, sudah ada protes Pak terkait penerapan ini Pak. Gimana ya? Kalau ini kita bicara Kamselindo ya, saya nggak bicara asosiasi yang lain. Ya. Secara prinsip kalau di kami itu segala sesuatu yang bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan itu harusnya kita dukung ya. Kalau di kami ya. Hmm. Karena malu sama nama sendiri gitu ya. Kalau kita bicara safety, kita bicara security, tapi kita mendukung praktik-praktik overloading. Jadi kalau untuk anggota-anggota kami himbau ya memang muatan itu seyogyanya disesuaikan lah. Jangan muatan berlebih karena selain berkontribusi terhadap kecelakaan juga sebenarnya merugikan pengusaha truk itu sendiri kalau menurut kami ya karena kalau muatan berlebih justru kendaraannya malah cepat rusak selain jalannya rusak. Nah jadi artinya sekarang ini memang dengan teman-teman itu kemarin ada beberapa yang meresahkan ketika dia melalui beberapa kamera kan, kecepret Oke. wilayah hukum DKI kecepret, wilayah hukum Polda Jabar kecepret lagi, wilayah hukum Polda Jateng kecepret lagi. Nah, memang itu sangat bisa ya, sangat 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 mungkin dia akan kena beberapa kali kamera seperti itu. Jadi, tapi kembali lagi, sebenarnya hukum ini adalah alat untuk social engineering. Seperti yang saya katakan tadi, dari orang yang dulunya kebut-kebutan, ya dengan adanya hal ini diharapkan kan angka ini semakin lama semakin menurun kan, benar kan? Karena dia dikirimin surat cinta gitu, diharapkan ya dia nggak melakukan itu lagi gitu ya di kemudian hari. Kemudian yang kedua, ketika dia odol, ya diharapkan ya dia mengurangi muatannya lah, biar nggak kena kamera. Karena kalau nggak demikian, pasti koleksi surat hilang dia nanti. Koleksi surat hilang dan surat hilangnya akan semakin lama semakin banyak. Nah, memang mungkin kendalanya kalau bagaimana dengan perusahaan yang platnya aja bodong gitu kan? Nah, ini sulit nih pasti. Nah, ini jadi apa PR memang untuk pemerintah ya. Kendaraan-kendaraan kalau memang platnya ada, kalau plat bodong kan sulit untuk diidentifikasi. Nah, hal ini menjadi apa yang harus menjadi perhatian khusus dari teman-teman di Polri. Tapi di lapangan apakah emang ada yang penindakan ganda Pak? Maksudnya eh, terkena di Jakarta juga, terkena juga di Jawa Barat gitu Pak? Oh ya, saya belum dapat laporan seperti itu. Yang kemarin adanya di Jawa Barat, di Polda Metro. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan kena. Seharusnya nggak boleh kena pelanggaran yang sama berkali-kali ya. Orang itu kan nggak bisa dia kena pelanggaran yang sama. Artinya kalau di pengadilan pun kan kita nggak bisa dikriminalisasi atas dasar pelanggaran yang sama 2 kali. Ya. Jadi artinya, tapi saya nggak tahu. Ini kan wilayah waktunya beda, terus wilayah hukumnya beda. Jadi kalau kita bicara locus tempus dan locus delicti-nya beda. Nah, artinya kalau di dua tempat yang berbeda ini atas pelanggaran yang sama, ya
untuk muatan yang sama harusnya nggak bisa harusnya loh ya, harusnya itu nggak bisa. Tapi saya belum ada kasus seperti belum mendapat laporan kasus seperti itu. Harusnya. Tapi Artinya ada kemungkinan datanya tidak terintegrasi gitu, Pak. eh ya harus kan ini wilayah hukum yang berbeda ya. Nah, idealnya memang itu harus diklarifikasi sama Korlantas mungkin ya. Datanya ini apakah jadi satu nggak? Karena memang kalau berkenaan dengan hukum itu seseorang tuh nggak bisa dipidana 2 kali atas kesalahan yang sama persis gitu ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba muatannya itu lain, waktunya waktunya lain, ya mungkin aja dia bisa. Jadi artinya kalau pada rate pertama dia kena di DKI, rate kedua dia kena di Jabar, rate ketiga dia kena di Jateng gitu ya. Muatannya berbeda-beda. Nah, itu mungkin bisa tapi kan mendiferensiasi seperti itu sulit kan? Apakah pada saat itu dia muatan yang berbeda kan sulit. Ya, mungkin Korlantas punya kebijakan sendiri itu. Apakah nanti tiap hari hanya satu gitu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kebijakan Polri pada saat ini seperti apa. Tapi sangat bisa terjadi overspeeding di DKI, kemudian overspeeding di Lampung, kemudian overspeeding lagi di Palembang. Itu sangat mungkin. Gitu, sangat mungkin. Di internal anggota Kamsolida ada yang sudah, mungkin ada yang mungkin yang ada pelanggar, Pak, di Enggak, laporan yang ada, Pak. nggak ada di anggota kami, nggak ada. Saya belum dapat laporan sama sekali ya tentang adanya pelanggaran di tempat kami, di anggota-anggota kami juga. Tapi yang saya tahu di asosiasi lain itu ada beberapa. Bahkan kalau asosiasi barang curah itu udah hampir pasti overloading, hampir pasti lah, hampir pasti overloading karena dia ngangkut galian C, ngangkut batu bara dan seterusnya ya. Nah, sehingga kemarin itu yang mau demo itu teman-teman yang galian C. Sorry, batu bara. Oke. Batu bara yang curah kering itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang bergerak di sektor di teman-teman di Kamselindo ini nggak ada laporan saya. Baik, sebenarnya sebelum diterapkan oleh Korlantas sudah ada tahapan mungkin sosialisasi di semua pengusaha, Pak. Dan sampai apa sosialisasinya gitu, Pak? Sudah. Saya rasa Etle ini malah menyambut permintaan kawan-kawan kalau saya lihat. Waktu itu teman-teman di asosiasi saya yang lama ya, itu bilang kalau pemerintah mau menegakkan hukum ya berbasis elektronik, kata mereka begitu. Nah, sekarang ini sesuai dengan permintaan teman-teman kalau saya lihat. Teman-teman di asosiasi saya yang lama. Nah, jadi kalau Etle itu dibuat itu berdasarkan permintaan teman-teman saya lihat. Dan faktanya udah nggak pandang bulu kan. Dia itu 4.700 loh di DKI yang kena. Itu nggak main-main kalau saya lihat. Ini baru 2 minggu. Kalau kita lihat 2 minggu ya. Kalau kita lihat setahun coba dia itu. Iya, bisa berapa ya? Sasarannya kan yang disampaikan tadi Pak Pagi kan overspeeding, odol, dan ketiga itu juga underspeeding juga, Pak ya? Enggak, yang anu cuma odol sama overspeeding, yang dua. Dua aja sih, dua aja. Kalau truk yang dia jalan di bawah maksimum Underspeed, kecepatan, itu juga ditindak atau enggak, Pak? enggak. Underspeed enggak kena. Tapi kebanyakan mobil yang berat itu punya ciri. Dia itu underspeed. Mobil yang berat itu ada ciri khasnya, dia itu underspeed. Saya nggak tahu bagaimana caranya Etle ini bekerja gitu ya. Tapi artinya ketika WIM kan sama. Dia itu mendeteksi mobil lewat. Kalau kita lihat cuma menggunakan visual kan, kamera kan visual. Ya, artinya bagaimana dia mendeteksi berat? Pertama pasti di kecepatannya. Terus habis gitu di tekanan bannya, tekanan pernya.
yang bisa diidentifikasi secara visual. Sedangkan ETLE itu kan nggak pakai timbangan, Oke. iya kan? Kan nggak ada timbangannya. Pendeteksian dia Mhm. kan visual. Mhm. Nah, secara visual itulah penglihatan dari kamera secara visual itulah yang menerjemahkan itu menjadi overloading apa enggak. Saya yakin banyak variabel di situ. Mungkin aja kecepatan, mungkin aja tekanan apa seberapa dia turun gitu kan. Seberapa dia turun. Jadi hal-hal itulah yang nanti mengcapture lain sama seat belt ya. Kalau seat belt kan jelas kan kalau pakai seat belt gini. Iya kan? Fred nggak ada seat beltnya ya berarti dia nggak pakai seat belt. Tapi kalau kalau Oke. masalah overload ini mungkin agak kompleks. Saya sendiri nggak begitu paham detailnya bagaimana cara dia mendeteksi mobil overloading secara visual. Tapi saya yakin ETLE ini kan sudah menggunakan teknologi yang canggih ya. Harusnya mungkin variabel-variabelnya apa saja yang dia pakai untuk mendeteksi itu. Tapi yang jelas di Polda Metro ini hampir 5.000 loh yang tertangkap Hmm. odol. Oke. Tadi disampaikan Hmm. juga dari Pak Kiat, adanya overspeeding dari pengendara mobil ini kan yang sering terjadi di tol itu kan tabrak belakang ya Pak, dengan truk ya. Betul, Nah itu betul. nantinya pasti ada perubahan perilaku juga ya Pak di tol dengan penerapan uh, ETLE ini ya Pak, Pasti. khususnya untuk pengguna mobil ya. Ya, saya belum lihat, saya terakhir belum lihat kamera ETLE itu ada di mana aja ya, belum lihat saya. Cuman yang Hmm. jelas eh kalau kita lihat di luar negeri ya, caution gitu, speed camera ahead. Biasa dikasih tahu speed kameranya ada di mana. Kalau di luar negeri, kalau di kita ini saya nggak tahu speed kamera dikasih tahu apa diumpetin gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas memang speed gap kita bilangnya antara kendaraan yang cepat sama kendaraan yang lambat ini itu yang menjadi permasalahan kecelakaan. Karena gini loh, ketika di kanan kenceng, dia akan berusaha menyalip di sebelah kiri dan lihat ternyata kendaraannya itu begitu pelan, ditambah lagi ngantuk gitu ya, sama kurang awas, maka langsung olong lah mobil itu masuk ke dalam kolong truk yang belakang. Nah, seringkali perbedaan speed yang begitu tinggi antara 40 kilometer misalnya sama 150. Nah, itu kan akan menimbulkan benturan yang Hmm. akan Nyambung soal tabrak belakang itu sebenarnya variabelnya itu tidak bisa di hanya satu satu kendaraan ya, maksudnya tidak bisa menyalakan truk dan mobil saja ya Pak. Ada dua variabel itu juga Pak ya, faktornya. eh, gimana tabrak belakang tidak hanya apa speed dan apa tadi? Ulang-ulang tolong. Ya, maksudnya sering terjadi tabrak belakang di jalan tol antara truk dan mobil yang overspeeding itu tidak hanya bisa kita menyalakan hanya faktor truknya, juga juga faktor mobilnya juga gitu, perilaku pengemudinya juga gitu. Oh ya, karena kan gini loh, banyak sekali faktor yang terjadi di sebuah kecelakaan. Itu secara prinsip kan benda mati nggak bisa menabrakkan dirinya sendiri ya. Selalu pasti ada faktor orang di main behind the gun lah ceritanya ya. Dan faktor eksternal yang dia bisa kendalikan atau tidak gitu ya. Jadi kalau kalau yang satu pelan, yang satu speeding. Nah, terus abis gitu dia ngambil jalur kiri. Ya kalau kecelakaan itu tidak bisa dihindarinya ya, maka terjadi benturan. Tapi kalau speednya Hmm. sama semua, Ciluba itu tidak terjadi. Oke. Kan ini permasalahan Ciluba kalau saya bilang tabrak belakang. Hmm. Hmm. Sering kali ya, dia lompat gitu ya, speednya kenceng, tahu-tahu ada tronton di depan dia sangat pelan, Ya, ngolong langsung. Dan itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau kecepatan tronton itu 100 juga, nggak mungkin terjadi kecelakaan gitu kan. betul Tapi betul. kalau kecepatan dia sangat lambatnya, maka dia itu sama kayak kita nabrak dinding. Nah, jadi masalah tabrak belakang yang sering terjadi di jalan tol, itu faktor utamanya itu masalah speed gap. Antara kecepatan Hmm. yang begitu tinggi sama kecepatan yang rendah,
yang sangat rendah, tapi kemudian Ciluba dia ambil jalur kiri, dia nggak sabar ngikuti jalur kanan, mobilnya lambat, dia langsung ambil jalur kiri. Ternyata trontonnya itu jalan cuma 20 km per jam, nggak ngatasi kan. Hmm. Nah, hal-hal seperti itu karena speed yang lambat itulah yang menyebabkan permasalahan sebenarnya. Bukan speed, sorry, jarak antara si cepat dan si lambat itu yang menyebabkan masalah. Tapi kita kalau kembali ke Etle itu mendeteksi juga sepertinya ya, dia tuh mendeteksi kecepatan truk sebagai variabel untuk menentukan berat. Okay. Jadi kalau lambat, kemungkinan ya dia itu berat. Tapi memang itu korelasinya positif. Semakin lambat dia ya semakin berat dia, semakin lambat mobil. Iya. Kang Selindo melihat dengan Etle ini menyasar juga mengurangi apa ya, kejadian tabrak belakang juga gitu ya Pak? Secara otomatis karena mobil yang lambat kan ketilang terus. Oke. Jadi gini, tabrak belakang ini kan ada berbagai macam-macam hal. Rata-rata ciluba ya, kaget gitu ya. Terus terjadi karena speed gap yang begitu tinggi. Nah, kalau si mobil ini selalu ketilang karena overloading, kira-kira masuk terus gak? Ongkos dia 1 juta. Tiap kali perjalanan kena 500.000. Lama-lama nggak masuk kan? Iya. Iya kan? Sama kayak overspeeding. Tiap kali kita lewat jalan tol Jakarta Cikampek, misalnya lah ya, biaya lewat tol, bilang aja pulang ke Bandung sana 120.000 gitu ya, kita ke Bandung. Bensin anggap aja 200.000, 300.000 gitu lah ya. Jadi modal 450.000. Kena speed cap. Jadi 1 juta sekarang. Lah, berarti kan akan menambah ongkos perjalanan ke Bandung. Yeah. Nah, secara otomatis karena ada penalti, orang-orang itu akan mengurangi kecepatannya. Iya. Tapi sebenarnya selain faktor itu kan sebenarnya ada faktor juga, mungkin banyak kan juga truk yang parkir sembarangan di bahu jalan dan tidak taat lajur marka gitu Pak. Ya, itu kita bicara pelanggaran yang lain. Kalau parkir di bahu jalan, tidak taat marka gitu ya. Itu kan pelanggaran yang lain. Tapi kalau parkir di bahu jalan itu nggak akan bisa ketangkep sama Etle. Oke. Karena kamera elektronik electronic traffic reinforcement tuh ya, dia itu kan atau speed cam ya, atau kamera lah kita bicaranya. Kamera itu kan hanya bisa mendeteksi apa yang melewatinya. Nah, sedangkan orang berhenti kan nggak melewatinya. Jadi harus pakai Ya, betul. harus pakai sarana lain. Sarana lain apa? Mobil patroli. Jadi mobil patroli. Jadi nggak ada satu solusi untuk membereskan semua. Nggak ada. Jadi tiap peruntukan atau tiap itu pasti ada itunya sendiri-sendiri. Itu ini kan ada anggapan akan menekan pungli Pak di jalan tol Pak. Apakah akan Selindo sepakat untuk itu Pak? Ya, kalau disurat ke kantor kan nggak terjadi pungli. Udah otomatis ya Pak? Otomatis. Jadi electronic traffic law enforcement ini udah pasti secara otomatis nggak akan terjadi pungli. Secara otomatis ya. Karena suka nggak suka, ya pelanggaran kita itu akan langsung segera dikirim ke rumah. Dan yang dapat itu orang yang bertanggung jawab. Yang punya kendaraan. Iya. Iya. Termasuk keluhan beberapa pengusaha Pak soal potensi penindakan ganda oleh Kemenlu Pak, misal dari jembatan timbang Pak. Penindakan ganda. Iya. Iya, jadi ya ketakutan akan penindakan ganda itu Pak. Ya kalau nggak mau takut ditindak ya jangan overloading kan. Oke. Benar. Kalau dia nggak overloading kan nggak mungkin ditindak ganda. Tapi secara hukum itu tidak tumpang tindih ya Pak?
Ya, kalau kalau gini, kan saya tadi sebutkan, nggak, sebenarnya kita itu nggak bisa dipidana oleh sebuah kejahatan yang sama dua kali. Ya. Nggak bisa. Jadi kita itu nggak bisa diadili untuk perkara yang sama dua kali. Kalau orang tersebut sudah diadili untuk perkara A gitu ya, nah kemudian perkara A itu dikasuskan lagi, itu nggak bisa. Karena dia sudah diadili. Sudah diadili. Nah, artinya kalau misal ketangkap dua kali, pertama dia harus menunjukkan kepada penegak hukum kalau dia sudah ditilang, gitu, sudah didenda atas hal itu. Makanya kalau cara dulu yang lama, ketika dia overloading di jembatan Kerawang misalnya lah ya, yang dekat sini, masuk ke Jawa Tengah dia kena lagi, dia menunjukkan surat tilangnya. Pak, saya sudah kena di situ. Oke. Nah itu pasti suruh lewat. Tapi kalau etle ini kan ada jeda waktu. Surat dikirim kan nggak langsung. Ya. Nah, itu akhirnya harus dibereskan sendiri sama tersangka ya dalam hal ini ya. Dia harus menunjukkan ke jembatan timbang kalau dia udah ditilang pakai etle. Saya rasa mungkin mekanismenya akan seperti itu, saya rasa ya. Karena secara prinsip orang itu nggak bisa ditindak untuk perbuatan yang sama dua kali. Tapi kembali lagi begini, etle-nya tanggal 15. Jembatan timbang kena tanggal 17. Nah, ini mungkin perkaranya bisa lain. Oke. Mungkin bukan perkara yang sama. Mungkin. Tapi kan semua itu perlu pembuktian ya. Ya. Perlu pembuktian kan. Sekalipun penegak hukumnya berbeda ya, Pak? Ya, enggak. Begini, kalau kalau kita bicara permasalahan hukum kan yang tadi, secara prinsip nggak bisa dipidana dua kali. Nah, jadi Ya, artinya oke. siapapun penegak hukumnya, buktikan aja kalau sudah kena kasus itu. Jadi dia akan membayar kasus itu sehingga masalahnya selesai. Tapi dia harus membuktikan. Jadi beban pembuktian ini kadang yang malah jadi mahal kan. Kalau mobil ini ke Jakarta sampai Surabaya, dia kena etle di Jawa Barat. Jakarta Cikampek lah, dia kena di Cikampek. Keluar, kena di Balonggandu, timbangan. Balonggandu langsung kasih surat. Lah habis gitu dia di Losarang kena lagi, kasih surat yang di Balonggandu. Masuk tol di Jawa Timur, kena etle-nya Jawa Timur. Ya. Secara otomatis nanti dia akan memiliki 3 surat. Satu dari etle Jawa Barat, satu dari Balonggandu, satu dari etle Jawa Timur. Jadi yang di Jawa Barat nanti dia sebagai yang pertama kali menindak gitu ya, Jawa Barat. Nanti dia harus menunjukkan itu ke Balonggandu kalau dia itu sudah ditilang. Termasuk ke Polda Jatim. Nah, kira-kira ngurusnya bakal ribet. Ya cukup lama. Sepertinya ya. Sepertinya akan lama. Ini nanti yang menjadi PR pemerintah dalam penegakan hukum satu pintu. Karena di jembatan timbang itu kan yang ngilang PPNS. Iya. Kalau di polisi kan yang ngilang polisi. Nah, tapi kan sama aja. Karena overloading ini kan tipiring ya. Atau tindakan pidana ringan. Dan di sana nggak ada hukuman penjara. Jadi diutamakan denda pasti. Ada ya. Ada hukuman penjara tapi nggak lama lah. Mungkin 3-4 bulan kalau nggak salah. Nah, terus habis gitu dendanya 500.000. Biasanya diutamakan denda. Nah, kalau etle ini nggak denda sesuai sidang loh ya. Biasanya kita bayar maksimal kan, setahu saya. Etle ini tanpa sidang kayaknya. Nah, cuman artinya begini loh. Ini harus membuktikan. Jadi beban pembuktian tuh kepada yang melanggar. Dia harus membuktikan kepada penegak hukum kalau dia sudah dihukum atas tindakan itu. Baik. Jadi nggak Pak, ini dua minggu sudah berlangsung. Apakah sudah ada mungkin dari pengusaha sudah mulai menghindar melewati tol, Pak? Dia menggeser ke jalur arteri, Pak.
Eh, ada tol yang nggak bisa kita hindari. Ada tol yang nggak bisa Oke. kita hindari. Contoh, kalau di perjalanan Merak ke arah Banyuwangi, bilang aja begitu ya. Tol itu pasti dipakai dari Merak sampai Cikampek. Hmm. Dia itu nggak mungkin pakai jalan biasa, jalan Ya. jalan jalan Balara, jalan Serang, Tangerang Serang gitu ya. Lewat Dan Mogot, lewat Tanjung Priok, terus lewat Hmm. lagi ke mana, eh, Jalan Bekasi itu. Nah, itu jalan di Tangerang itu loh udah nggak bisa dilalui truk sekarang. Jadi malah ribet Oke. dia jalan di jalan biasa daripada dia lewat tol. Kalau Cikampek ke sana, itu pun sampai Cirebon kan. Habis itu mereka pakai tol Kanci, teman-teman itu. Lanjut lagi Pantura lagi sampai ke Gersik baru tol. Oke. Artinya sulit Iya. ya untuk beralih sekejap gitu langsung ke jalan biasa ya, Pak? Enggak, jalannya itu udah ada formatnya. Nggak bisa Hmm. kalau kalau dia udah taruh di tol Cikampek itulah ya. Tol Jakarta Cikampek itu truk udah nggak bisa menghindar itu. Tangerang Merak Hmm. udah nggak bisa menghindar. Tangerang Merak tol dalam kota, Jor 2, tol Jakarta Cikampek. Oh itu udah nggak bisa menghindar. Hmm. Iya udah nggak bisa menghindar. Tapi kalau Cipali ya itu banyak yang lewat karena teman-teman itu pakai jalan Pantura kan. Oke. Jadi sectionnya itu Dengan udah hmm. ya, Pak, dengan E3 ini eh, mungkin bisa membantu program Zero Odol dari Kemenhub ya, Pak? Karena kan masih lama nih waktunya. Bisa, bisa membantu zero odol dari Kemenhub. Karena kalau kita kena tilang, pasti besoknya kapok. Oke. Dan pasti akan menjadi konsideran perusahaan dalam gini. Kalau saya lihat begini, kalau buku kir yang diambil, nggak tahu buku kir diambil nggak ya? Surat tilang kemungkinan buku kir diambil ya. Dia tetap harus ngurus buku kirnya. Kalau etle Hmm. kan akibatnya STNK diblokir. Ya. Ya STNK diblokir. Jadi polisi itu kan menilang STNK ya. Sedangkan Hmm. itu menilang buku kir. Jadi kalau itu kena terus tiap perjalanan kena. Orang kalau jembatan timbang kan kadang kena kadang enggak. Kalau etle kan Hmm. nggak kena, nggak ada kena nggak kena, semua kena, Ya. semua kena. Jadi akhirnya nanti pasti pertama yang terjadi adalah udah nggak bisa menghindari. Kedua, teman-teman ini akan bernegosiasi dengan konsumen, pasti itu kena etle terus gitu kan. Nah, akhirnya nanti ya tinggal kesepakatan-kesepakatan dengan pengguna jasa. Kalau saya lihat seperti itu. Hmm. Karena udah nggak bisa Jika dihindari dirasa lah. ke depan, Gimana? ya, jika dirasa ke depan mungkin 1-2 bulan ke depan dirasa ini program efektif, perlu nggak untuk penambahan titik untuk etle, Pak? Karena kan masih belum semuanya, Pak, ruas-ruas tolnya atau non tolnya, Pak. Kalau tujuannya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, tujuannya untuk apa? Untuk agar truk-truk itu lebih apa? Untuk tidak overloading. Kalau kendaraan-kendaraan tidak overspeeding, ya perlu, sangat perlu. Cuma mungkin ke depan sinkronisasi sistemnya. Jangan nanti Hmm. kejepret di sini, kejepret di sana, yang kirim semua kirim. Ya. Jadi Hmm. artinya PR untuk orientasi itu kan PR untuk teman-teman di kepolisian, teman-teman juga pasti paham betul lah. Kita itu nggak bisa dipidana 2 kali untuk kesalahan yang sama. Jadi artinya Hmm. sistem ke depan juga harus makin canggih. Maksudnya kalau ada pelanggaran yang sama, ya jangan nanti suratnya berbondong-bondong ngirim semua kan, gitu. Nah itu Ya. menyulitkan apa pengguna jalan karena
bagaimanapun juga dia harus membuktikan kalau dia nggak melanggar di sini, nggak melanggar di situ, nggak melanggar di situ ya. Apalagi kalau area cakupan dia itu luas gitu. Mungkin itu yang nanti perlu disinkronkan. Tapi setahu saya loh ya, di Jembatan Timbang itu rencananya juga akan pakai model yang sama, WIM juga. Oke. Jadi selain jalan tol, nanti jembatan timbang yang kayak contohnya di Balonggandu, semua truk itu akan melalui portal Etle. Kalau dia overloading, dia akan dipanggil masuk ke jembatan timbang. Kalau dia nggak overloading, supirnya milih bablas, dia akan dikirimi surat cinta. Jadi kayaknya nanti saya dengarnya mereka sekarang lagi masuk tahap penganggaran, dengar saya ya. Jadi artinya tidak hanya pelanggaran karena di tol, nanti juga pelanggaran di non tol pun, khususnya di daerah di jembatan timbang itu akan kena juga, karena sekarang ini terus terang banyak kegiatan kawan-kawan pengemudi itu, khususnya yang truknya overload ya, itu membahayakan petugas. Iya kan? Suruh masuk malah mau ditabrak gitu. Nah, jadi hal-hal ini memang harus menjadi apa? Ini akan meningkatkan ketaatan lah harusnya ke depannya. Kalau saya lihat teman-teman Curug udah mulai demo, kepengin demo gitu ya. Artinya kan mereka juga resah gitu, atas Etle ini. Dengan alasan kan kata Pak Dirjen mau diundur gitu. Penindakannya nggak diutamakan. Penindakannya nggak diutamakan, sehingga harusnya kan sosialisasi. Nah ini kok ditilangin semua, katanya begitu. Baik, terakhir Pak Giat, sejauh ini dari Kamselindo apa sudah ada komunikasi Pak dengan Korlantas Pak terkait E3 ini Pak, dan usulan apa mungkin yang akan disampaikan? Ya, terus terang belum ya, karena dari anggota kami ini nggak ada yang komplain sih, jadi saya nggak bisa komentar ya. Yang saya tahu itu di beberapa perkumpulan lain udah mulai resah juga gitu ya, karena kalau resah ya berarti ya pelanggar kebanyakan kan, pelanggar muatan overloading atau overdimensi. Nah, jadi hal ini menjadi perhatian, harusnya dengan mulai adanya keresahan ini berarti apa yang dilakukan pemerintah itu mulai berhasil. Nah, memang perlu diketahui kawan-kawan juga, hukum itu kan alat untuk engineering sosial. Berarti yang dulunya overloading ya ke depan jangan overloading karena nanti kena tilang. Yang dulunya speeding ya jangan speeding, nanti kena tilang juga. Nah, selain itu juga sesuai dengan perizinan berbasis risiko ya, atau OSS ya. Kan ke depan itu kita nggak mengutamakan pemidanaan dari pemerintah ya, nggak mengutamakan pidana kurungan maksudnya pidana kurungan, tapi lebih mengedepankan denda. Nah, artinya apa yang dilakukan di Etle ini ya udah sejalan dengan rencana pemerintah pada umumnya ya, khususnya presiden gitu ya, dan teman-teman yang buat OSS. Jadi ini cukup berhasil ya untuk engineering sosial. Mungkin untuk PR untuk teman-teman penegak hukum, ya jangan nanti ketilang berkali-kali, karena kita semua tahu lah masalah kita kan nggak bisa dipidana untuk hal yang sama 2 kali. Jadi alat ini ke depan juga harus semakin canggih meng-capture pidana ini dilakukan sekali apa 2 kali gitu ya, sehingga nggak terjadilah ribut-ribut masalah pidana ganda yang untuk kesalahan yang sama. Apakah Kamselindo akan menawarkan diri ke Korlantas Pak untuk sosialisasi ke pengusaha logistik yang lain yang mungkin belum paham? Ya kalau di kami sih kita kan juga Korlantas juga pembina kami ya. Jadi untuk untuk sosialisasi Etle ini juga kita suarakan ke anggota-anggota kok. Artinya saat ini memang kalau bicara isu keselamatan dan keamanan, anggota kami yang paling terdepan lah masalah ini harusnya. Saya juga paham, mudah-mudahan anggota kita juga
patuh ya, patuh karena merupakan komitmen kami juga untuk mengurangi kecelakaan ke depan gitu. Dan kami harap teman-teman itu mulai menyesuaikan muatannya. Kenapa? Ya paling nggak kita nggak berkontribusi terhadap kecelakaan. Dan yang kami harap juga dengan bermuatan patuh gitu ya dan tepat gitu ya, kita nggak berkontribusi terhadap kecelakaan di jalan. Karena uh, yang masalah itu bukan masalah rupiahnya kalau saya bilang. Bayangkan keluarga-keluarga yang meninggal atau bahkan yang cacat gitu ya karena kecelakaan lalu lintas. Kan banyak juga teman-teman yang usia produktif itu jadi nggak produktif. Nah ini semua harus jadi perhatian kita semua karena bonus demografi itu di tahun 2045 katanya kan Indonesia emas ya, karena Indonesia mencapai bonus demografi. Jangan sampai nanti bonus demografi ini nggak optimal karena banyak korban laka lantas. Nah ini kan ironis ya, banyak korban usia produktif yang laka lantas. Jadi ya yuk mari kita sukseskan lah program ini. Saya tahu kok ini di perkumpulan saya yang lalu juga electronic traffic law enforcement ini menjadi goal mereka juga gitu ya. Harusnya mereka yang menyarankan dulu itu pakai penindakan berbasis elektronik, udah nggak pasti keliru kan itu yang disampaikan. Nah kami harus ya mereka juga turut mendukung ya, harusnya ya teman-teman itu mendukung hal ini supaya ke depan tidak perlu ada lagi nyawa manusia yang meninggal atau cacat gitu ya karena laka lantas. Baik. Terima kasih Pak Giat. Semoga E3 ini menjadi titik awal menuju zero order ya Pak. Membantu untuk pemerintah semakin mempercepat ya Pak. Ya harusnya membantu. Harusnya membantu. Kalau saya lihat angka yang begini besar ya, saya ini jarang lihat. Saya kan ada di grup jembatan timbang ya. Kendaraan yang ditindak itu sedikit, nggak banyak yang kena. Tapi kalau ini 2 minggu aja 4.700, luar biasa nih terobosan. Terobosan oleh Pak Kapolri. Siap. Baik, terima kasih Pak Giat waktunya Pak. Oke, makasih Mas Abdul, sama-sama. Makasih Bapak Ibu. Ya, siap Pak. Siap.